Oke teman-teman semuanya, hari ini saya mau membacakan Pedang Roh edisi 120. 120 ini judulnya Kristen dan Politik. Nah, kali ini pembahasannya sangat bagus dan editornya yaitu Dr. Santoliao. Nah, buat teman-teman mungkin yang lagi pengen dengar tapi malas untuk membaca, saya akan membacakan buat teman-teman ya. Tapi saya tidak langsung untuk membacakan semuanya, saya akan pilih satu topik aja. Kristen dan politik ya. Di sini saya ada tertarik, ada pembahasan mengenai kemenangan Trump dan juga Prabowo. Ini bagus. Adanya di halaman berapa ya? Oke. Adanya di halaman 6. Saya akan bacakan. Ini bagus buat teman-teman untuk mengetahui apa yang lagi rame dibahas oleh orang-orang di luar sana. Tentu mengenai Kristen dan politik yang paling ramai dibahas oleh orang-orang ya. Dan di sini saya langsung saja membacakannya. Baik Indonesia maupun Amerika Serikat sama-sama baru selesai menyelenggarakan pemilu presiden. Di Indonesia terpilih Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Di Amerika Serikat Donald Trump terpilih sebagai presiden dan J.D. Vance sebagai wakil presiden. Presiden Indonesia tentu sangat penting untuk kemajuan Indonesia dan pengaruhnya terhadap pemberitaan Injil serta suasana kekristenan di Indonesia. Sedangkan Presiden Amerika Serikat sangat besar pengaruhnya terhadap situasi dunia. Oke, ini Prabowo dan Gibran terhadap toleransi beragama. Ketika tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sedang bertanding, tentu semua pihak membuat pengamatan dan penilaian masing-masing. Dan kita semua tahu bahwa tidak ada pasangan calon yang sempurna. Oleh sebab itu, semua pihak dalam menentukan pilihan sangat tergantung kepada titik perhatian pada kepentingan yang lebih diutamakan. Topik yang menjadi perhatian masyarakat antara lain keberlangsungan pembangunan, ekonomi, keamanan, toleransi beragama, masalah diskriminasi, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Izinkan saya memakai kacamata Kristen untuk menilai. Maka titik fokus terpenting dalam memilih kepala daerah apalagi presiden bagi saya adalah aspek toleransi beragama dan topik yang lain akan berbasis ikut dari belakang. Di mata kebanyakan orang Kristen yang berhikmat, jika toleransi beragama bermasalah, maka aspek kehidupan yang lain akan kehilangan kemampuannya untuk membahagiakan mereka. Karena ekonomi, kesehatan, dan lain-lain terasa hampir tak bermanfaat jika kehidupan beragama menjadi tidak bebas, bahkan terancam dan tidak tentram. Bagi orang Kristen yang berhikmat, kebebasan beragama adalah bagian dari kebebasan berpikir. Dan kebebasan berpikir adalah faktor basis atau dasar untuk kemajuan sebuah masyarakat. Masyarakat yang bebas berpikir akan memacu kreativitas dan meningkatkan daya inovatif. Ketika daya inovatif terpacu, maka akan memampukan anak-anak bangsa bersaing di mancanegara. Oleh sebab itu, orang Kristen yang berhikmat dapat melihat dengan jelas bahwa kebebasan berpikir, kebebasan beragama, dan kebebasan berpendapat adalah faktor utama dalam menentukan pilihan terhadap orang-orang yang akan memimpin masyarakat, apalagi negara. Hasil pemilu di Indonesia cukup menggembirakan orang-orang Kristen. Karena terdapat faktor toleransi beragama yang sangat diinginkan oleh orang-orang Kristen dapat ditemukan di pribadi Presiden Prabowo yang ibunda beliau adalah seorang Kristen.
Beliau juga memiliki saudara dan famili di pihak ibu yang adalah orang-orang Kristen. Kelihatannya adalah mustahil beliau bisa bersikap tidak toleran terhadap orang Kristen dan melarang aktivitas-aktivitas kekristenan. Sedangkan wakil presiden terpilih yaitu Bapak Gibran Rakabuming Raka. Kita tahu bahwa istrinya sebelum dinikahi adalah seorang anggota gereja Roma Katolik. Maka tidak mengherankan jika sanak saudara istrinya pasti banyak yang beragama Katolik. Dan hal yang sangat mengesankan ialah pada saat Bapak Gibran menjabat wali kota Solo, beliau pernah menurunkan spanduk pernyataan intoleran yang ditempelkan pihak tertentu di depan sebuah gereja. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hasil pemilu presiden di Indonesia yang terakhir ini membawa hasil yang menyenangkan bagi orang-orang Kristen, terutama orang Kristen yang mementingkan faktor kebebasan beragama di republik yang kita cintai ini. Kita semua sama sekali tidak mengharapkan keberpihakan dari pemerintah, melainkan cukup menegakkan konstitusi republik ini yang sejak berdiri dari tahun 1945. Para pendiri bangsa telah mengambil sikap menjunjung tinggi kebebasan beragama bagi seluruh rakyat Indonesia. Kerinduan orang Kristen akan sebuah pemerintah yang setia, menjaga kebebasan beragama, menegakkan konstitusi sangat membebani hati karena sejak 2004 muncul kelompok yang menghasut sikap intoleran di masyarakat. Puncak sikap intoleran ditunjukkan pada saat pemilihan gubernur DKI Jakarta, yang oleh pihak intoleran dengan sengaja menjadikan agama sebagai bahan kampanye. Suasana intoleran telah menyebabkan ketegangan dalam kehidupan bermasyarakat, maka ketika terpilih Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, terasa seperti mentari pagi yang sejuk. Toleransi rakyat Indonesia sejak saat republik ini merdeka kembali menyeruak memancarkan sinarnya. Orang Kristen yang berhikmat harus selalu ingat bahwa faktor kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan mengeluarkan pendapat harus selalu menjadi faktor utama penentu kita memilih pemimpin kita di zaman demokrat ini. Ketika faktor kebebasan itu dijamin oleh negara, maka kita yakin bahwa ekonomi akan ikut membaik. Korupsi akan berkurang karena kebebasan pers, dan kesejahteraan masyarakat juga pasti akan ikut meningkat. Ini adalah kisah mengenai Prabowo dan Gibran terhadap intoleransi beragama. Nah, selanjutnya saya akan membacakan kemenangan Trump terhadap kondisi dunia. Ini lebih seru lagi nih kalau dibaca. Tapi sepertinya cukup sampai di sini, dan buat teman-teman yang mau supaya saya melanjutkan untuk membacakan yang seperti ini, Pedang Roh yang editornya Dr. Santoliau, boleh bisa di komen biar saya akan bacakan. Ini penting sekali dan wajib untuk kita sebagai orang Kristen untuk mengetahui hal-hal seperti ini. Bye.